Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 4. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing Ibu Nurul Andriani serta yang terhormat Guru Pamong Bapak Aan Ansori MPD. Dan yang terhormat Bapak Anferizal SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 03 Binuang Kampung Dalam. Terima kasih kepada Ibu dosen serta Guru Pamong Dan Bapak Kepala Sekolah yang selama ini telah memberikan motivasi, arahan, masukan, serta semangatnya kepada saya. Perkenalkan, nama saya Suryani Elvita SPD. Saya adalah guru di SD Negeri 03 Binuang Kampung Dalam, Kecamatan Pauh, Kota Pati. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 4 di LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara daring dengan mengambil tema 5 cuaca, subtema 1 keadaan cuaca pada pembelajaran pertama. Mohon masukan dan sarannya agar kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus anak-anak ibu. Nah, anak-anak ibu udah siap untuk belajar ini? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, coba duduk yang rapi. Coba duduk yang rapi. Oke. Nah, sudah siap ya, bagus. Kalau sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini, nah coba ibu mau lihat, coba angkat tangannya untuk melatih konsentrasi anak ibu ya, supaya tetap semangat. Ini masih ingat gerakannya ini? Masih, Bu. Iya, bagus. Coba 1, 2, 3. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tertawa. Oke, masih ingat anak ibu? Ya, bagus. Berarti masih ingat ya, itu supaya anak ibu semangat dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita berdoa dulu ya. Ya, silahkan ikhlas pimpin untuk berdoa. Aduh, siap. Hormat, tegap. Ya, selamat siang anak-anak ibu semuanya. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, oke anak-anak ibu, kita udah membaca doa tadi. Nah, sekarang anak-anak ibu, supaya anak-anak ibu tambah semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Masih ingat tepuk semangat? Ya, coba kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Bagus. Nah, tepuk tangan dulu anak ibu semuanya, tepuk tangan.
Oke, nah bagus. Sekarang Ibu mau cek kehadiran anak Ibu dulu ya. Tadi anak Ibu udah ngisi link absennya. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu coba ceknya lagi Aulia. Ya, bagus. Rizka? Hadir, Bu. Iya, bagus. Hadir, Bu. Iya, bagus. Fahri? Iya, bagus. Hadir, Nah, bagus. Anak-anak Ibu berarti hadir semuanya ya. Nah, udah kelihatan sama anak Ibu? Udah, Bu. Kan? Nah, coba anak Ibu perhatikan. Ini adalah tata tertib saat pembelajaran daringnya. Nah, berarti anak Ibu tadi telah bergabung ya pada link Zoom yang telah Ibu bagikan tadi. Kemudian nih, wajib menyalakan kamera. Kamera tidak boleh dimatikan ya. Nah, kemudian tidak boleh makan saat pembelajaran daring. Oke, nah Ibu, paham tata tertib pembelajaran kita hari ini? Ya, bagus, nah Ibu. Nah, lanjut. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita atau pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional kita untuk menambah rasa nasionalisme kita ya. Nah, semuanya menyanyikan lagu ya, lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Pancasila, Indonesia pendukung. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, tepuk tangan dulu. Ya, bagus. Berarti kita semuanya udah menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Ada siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu kita belajar tentang apa saja? Lingkungan sehat. Iya, bagus. Kita belajar tentang lingkungan sehat. Nah, sekarang Ibu mau nanya, apa itu lingkungan sehat? Lingkungan yang terbebas, lingkungan yang terbebas dari penyakit atau pencemaran. Iya, lingkungan terbebas dari penyakit boleh. Lingkungan yang terbebas dari pencemaran boleh. Lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih. Iya, berarti lingkungan sehat adalah lingkungan Bebas dari pencemaran. iya, terbebas dari pencemaran. Nah, berarti lingkungan sehat adalah lingkungan yang udara, air, dan tanahnya bersih dan terbebas dari pencemaran. Nah, itu pembelajaran kita minggu lalu yaitu tentang lingkungan sehat. Ya, berarti anak Ibu masih ingat tentang pembelajaran kita kemarin. Nah, oke, anak-anak Ibu. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari materi tema 5 tentang cuaca, subtema 1 keadaan cuaca pada pembelajaran yang pertama ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita lagi anak-anak Ibu. Nah, tujuan di sini dan anak Ibu bisa menentukan nanti bentuk pecahan sederhana berdasarkan gambar nanti ada ya. Dan juga tentang pola irama. Nah, itu tujuan pembelajaran kita ya. Bu, nah, siapa yang pernah menonton berita di televisi tentang perakiraan cuaca? Siapa yang pernah nonton? Nah, seperti ini. Siapa yang pernah nonton berita di televisi? Iya, bagus. Pernah ya? Coba kita lihat. Kota-kota di Indonesia. Nah, ini tentang perakiraan cuaca yang ada di Indonesia. Nah, di sini kan ada Padang ya. Padang itu bagaimana perakiraan cuacanya? Berawan. Nah, ini simbolnya ya. Berawan. Ada. Pekanbaru juga. Itu simbolnya bagaimana perakiraan cuacanya? Berawan. Nah, ini
berita tentang perakiraan cuaca yang ada di Indonesia. Nah, kita lanjutkan. Nah, pasti pernah anak ibu nonton tentang perakiraan cuaca yang ada di Indonesia ya. Oke, kita lanjut pembelajaran kita. Nah, adakah yang tahu apa itu perakiraan cuaca? Siapa yang tahu? Prediksi atau perakiraan cuaca yang akan terjadi pada suatu tempat. Iya, bagus. Ada lagi yang tahu? Perkiraan keadaan cuaca yang akan terjadi di suatu daerah. Iya. Cuaca yang Bagus. terjadi pada suatu daerah. Iya, bagus. Coba perhatikan Ibu lagi. Nah, berarti perakiraan cuaca adalah prediksi atau perkiraan keadaan cuaca yang akan terjadi di suatu daerah. Nah, itu ya perakiraan cuaca berarti memprediksi atau memperkirakan keadaan cuaca yang terjadi di suatu daerah. Itu disebut dengan perakiraan cuaca. Nah, kemudian anak ibu di sini ada yang tahu enggak berapa jenis cuaca yang ada di Indonesia? Siapa yang tahu? Coba. 4, Bu. 4. Ya. Nah, coba ibu panggil saja namanya. Coba Andika, berapa jenis cuaca yang ada di Indonesia, Andika? 4. 4. Bagus. Yang pertama apa? Cuaca berawan, Bagus, berawan. Kemudian mendung, mendung. Nah, apa lagi? hujan, Hujan. Apa lagi? cerah, Ya. Nah, berarti jenis cuaca yang ada di Indonesia pertama yaitu cuaca berawan. Kemudian mendung. Dan yang ketiga hujan. Kemudian yang terakhir cerah. Berarti di Indonesia itu jenis cuacanya ada 4 ya. Anak ibu harus tahu, itu harus diingat. Di Indonesia itu ada 4 jenis cuaca. Yang pertama itu cuaca berawan, kemudian mendung, hujan, dan cerah. Ya, harus tahu anak ibu ya, itu jenis cuaca yang ada di Indonesia. Nanti ibu tanya lagi ya, anak ibu harus tahu. Nah, kita lanjut. Nah, coba anak ibu amati, ini gambar siapa ini? Udin dan Edo, Udin dan siapa? Main bola. lagi, Udin dan ya. Nah, coba ada di sini teksnya ya. Coba. Nah, yang pertama, coba Rizka, baca Rizka. Teks yang pertama. Keraskan suaranya biar dengar teman yang lain ya. Udin dan Benny bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung. Awan menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Iya, bagus anak ibu. Nah, sekarang anak ibu coba simak ibu lagi ya. Nah, Udin dan Benny bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asik bermain. Nah, tiba-tiba langit berubah menjadi mendung. Awan hitam menutupi matahari. Nah, Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Nah, berarti tadi itu udaranya bagaimana? Udaranya cerah. Kemudian bagaimana? Tiba-tiba langit berubah menjadi Mendung. iya, mendung. Nah, awan hitam ini menutupi matahari. Ya, awan hitam menutupi matahari. Nah, yang lainnya ada kelihatan ya? Udah, Bu. Ya. Nah, berarti ini adalah simbol-simbol cuaca. Nah, ini matahari ya, berarti ini melambangkan keadaan cuaca yang cerah. Nah, kemudian ini matahari tertutup oleh awan.
Kemudian ini awan. Nah, ini semuanya adalah simbol-simbol cuaca ya. Coba kita lebih lanjut ya, kita pelajari. Nah, coba anak ibu perhatikan. Nah, cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Terkadang cerah, kemudian berawan, mendung, dan hujan. Nah, di bawah ini adalah simbol-simbol cuaca. Coba anak ibu amati. Nah, di sini ada simbol ya, ini simbol semuanya. Kemudian ini keadaan cuacanya. Nah, coba kalau cerah, itu simbolnya apa ini? Matahari. Matahari. Nah, kalau cerah berawan, simbolnya bagaimana? Matahari dan berawan. Ya, matahari ditutupi oleh sedikit awan. Nah, kalau keadaan cuacanya berawan, simbolnya bagaimana? Awan. Ada awan. Kalau hujan, Air dan hujan. bagaimana simbolnya? Oh iya, bagus. Kalau hujan disertai petir, simbolnya bagaimana? Awan dan petir. Ya, ada petirnya. Nah, lanjut lagi. Nah, ini kalau malam hari, nah seperti ini simbolnya ya, malam hari yang cerah, ada kelihatan bintang dan juga bulan. Ini malam hari yang cerah. Kemudian kalau hujan seperti ini ya. Kemudian ini mendung. Nah, ada lagi di sini cerah, ini simbolnya. Kalau berawan nih. Nah, Ibu ngerti ini sampai di sini? Nah, anak ibu harus tahu keadaan cuaca, kemudian simbolnya apa. Anak ibu harus tahu ya. Nah, kita lanjut pembelajarannya. Nah, kalau di ini simbolnya apa ini? Keadaan cuacanya bagaimana? Cerah. Iya, berarti Berawan. nah, ini berawan. Nah, lanjut. Kalau seperti ini. Iya, ini hujan. Nah, ini simbol dan ini keadaan cuacanya hujan. Nah, kalau yang terakhir. Hujan. Terakhir. Iya, mendung. Nah, anak ibu harus tahu ini simbol, kemudian ini keadaan cuacanya. Nah, siapa yang tidak tahu tunjuk tangannya. Coba siapa yang tidak tahu, semuanya paham? Ya, kita lanjut ya. Kalau paham, kita lanjut tentang keadaan cuaca lagi. Nanti ada pertanyaan, simak ini cuaca ya. Keadaan udara yang berlangsung pada suatu tempat dan jangka waktu tertentu. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah ya teman-teman. Nah, cuaca itu berlangsung dalam waktu yang singkat. Bisa jadi hanya berlangsung beberapa jam atau dalam sehari. Apalagi berubah dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Nah, hal ini bisa kita buktikan ya. Cerah, lalu siang hari panas. Akan berbeda lagi dengan cuaca pada malam hari. Nah, itu membuktikan bahwa cuaca itu berlangsung dalam waktu yang singkat. Berubah. Untuk mempelajari keadaan cuaca itu ada ilmunya teman-teman. Nah, Yusat di Jakarta. Nah, BMKG memiliki tugas untuk mencatat dan menyelidiki keadaan udara. Sudah tahu? Ya, jenis cuaca itu apa saja ya? Nah, tadi kita udah pelajari tentang jenis-jenis cuaca. Anak ibu masih ingat berapa jenis cuaca yang ada di Indonesia? 4, Bu. Ya, 4. Nah, coba anak ibu simak lagi ya video ini. Penjelasan dari video ini. Nah, tentang keadaan cuaca. Simak ya. Betul, yang pertama itu berawan. Nah, seperti teman-teman ya, ada matahari, ada angin, kilat. Yang kedua cuaca cuaca hujan. Yang ketujuh cuaca berikut. Tugas untuk mencatat dan menyelidiki keadaan udara seperti suhu udara, temperatur udara, tekanan udara. Ketiga cuaca berawan. Adalah cuaca malam hari cerah. Baik, dijelaskan satu persatu ya teman-teman. Yang pertama cuaca cerah. Ada ciri-cirinya teman-teman, itu akan cerah. Dan yang ketujuh, cuaca cerah terjadi biasanya saat musim baik. Nah,
kemudian ini ciri-ciri dari cuaca panas. Nah, di ciri Semakin rendah suatu yang ketiga yaitu cuaca berawan. Dan ciri-cirinya yang kedua suhu tidak terasa panas. Yang ketiga beberapa awan akan bergelombang membentuk awan besar sehingga rendah. Yang kedua udara rendah. Dan yang ketiga ciri-cirinya yang pertama angin bertiup angin tersebut. Nah, jadi anak-anak ibu itu tadi berapa jenis cuaca yang ada di Indonesia ya. Nah, kita lanjut materi kita ya. Nah, berarti itu tentang keadaan cuaca udah. Nah, jadi cuaca adalah keadaan udara yang berlangsung pada suatu tempat dan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Nah, kalau cuaca itu ya keadaan udara yang berlangsung pada suatu tempat dan terjadi dalam jangka waktu tertentu dan itu cenderung lebih singkat ya. Nah, coba anak ibu perhatikan lagi. Nah, coba perhatikan. Oke, coba Rizka baca Rizka. Jelaskan suaranya Rizka. Udin menonton berita perakiraan cuaca di televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin. Tapi kemudian kue bolu aroma coklat. Harum coklatnya mengundang selera. Iya, bagus. Nah, oke, perhatikan lagi. Udin menonton berita perakiraan cuaca di televisi. Ya, ada anak ibu ada lihat Udin sama keluarganya di sini ada lihat di kelas. Coba lihat di kelas. Ada lihat di kelas Udin dan keluarganya menonton televisi? Ada kok. Ya, kemudian ini di sini ibu membawa kue bolu kesukaan Udin. Nah, ini ibu ya, ibu membawa kue bolu kesukaan Udin. Nah, ini satu loyang kue bolu dengan aroma coklat ini. Nah, harum coklatnya mengundang selera. Nah, kemudian lalu kue tersebut dipotong menjadi dua ya. Kue ini dipotong menjadi dua. Satu kue dipotong menjadi dua ya. Nah, setiap potongan itu disebut 1/2 atau 1/2. Nah, seperti ini. Misalnya kuenya ini bulan. Satu ya, dia bikin kue satu. Kemudian dipotong menjadi dua. Nah, yang ini bisa disebut 1/2 atau 1/2. Bisa juga dibaca dengan setengah. Nah, anak ibu paham? Ya, bagus. Ya, lanjut kita. Nah, ini tentang pecahan lagi ya. Coba kita simak lagi video tentang pecahan. Coba. Nah, coba anak ibu perhatikan. Atau bisa juga disebut 1/2 atau bisa disebut juga dengan 1/2. Lihat adik-adik, kue bolu coklat ini pertamanya utuh, lalu dipotong menjadi dua bagian sama besar. Maka masing-masing dari kue bolu yang dipotong ini nilainya adalah setengah atau 1/2 atau 1/2. Coba adik-adik amati bandingkan dengan ini. Satu utuh sama-sama dibagi dua, tapi yang berikutnya ini dibagi duanya tidak sama besar. Nah, coba ibu tanya. Ikhlas, coba perhatikan. Ini kuenya bagaimana? Utuh atau sudah dipotong ini? Iya, utuh. Kemudian dia dipotong atau dibagi menjadi berapa bagian ini? Iya, Revan. Coba berapa bagian Revan? 1/2. Iya, 1/2. Dia dibagi menjadi dua ya. Berarti bisa disebut dengan 1/2. Nah, karena tidak sama besar, maka ini bukan disebut satu donat. Dibagi menjadi dua bagian donat sama besar, maka satu bagian donat dari dua bagian donat yang ada itu nilainya adalah setengah. Nah, 1/2 bisa dibaca setengah atau 1/2 atau 1/2. Nah, kue ini satu dibagi menjadi dua bagian yang sama. Nilai tiap bagian itu 1/2 atau 1/2. Yang diarsir ini adalah 1 dari 2
dua bagian yang ada. Jadi nilainya 1/2 atau 1/2. Lambang pecahan 1/2 adalah 1/2 atau 1/2 seperti ini adik-adik. Nah, 1 ini disebut pembilang. Jadi pada pecahan angka yang atas itu disebut pembilang dan angka yang bawah ini disebut penyebut. Nah, Aulia, coba Aulia, angka 1 ini disebut dengan apa tadi Aulia? Angka 1 disebut dengan pembilang. Bagus Aurelia. Yang kedua Aurelia. Angka 2 itu disebut dengan Penyebut, Bu. iya, bagus, penyebut. Ya, 1/2 mengenal pecahan seperti tadi. Di sini Kak Citra punya gambar pizza yang Kak Citra bagi menjadi ini juga akan dalam pecahan. Yang dimakan Udin itu 1 dari 4 bagian yang ada. Maka yang dimakan Udin itu adalah 1/4 dari keseluruhan pizza yang ada. Siti senang makan buah apel. Ia ingin membaginya pada Lani dan Dayu. Berapa bagiankah buah apel dipotong agar Siti, Lani, dan Dayu mendapat bagian yang sama? Nah, kalau di sini dipotong menjadi 3. Masing-masing apel ini nilainya adalah 1/3. Ibu menyediakan 1 roti panjang untuk sarapan pagi keluarga. Roti untuk Nah, jadi itu tentang pecahan ya. Kita lanjut. Itu tadi video pembelajaran tentang pecahan ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin? Nah, di sini ada pizza bagiannya utuh tadi ya. Bagian utuh ini dipotong menjadi 4 bagian. Kemudian berapa yang sudah dimakan oleh Udin? Siapa yang tahu? 1. Nah, kalau kita tulis dalam pecahan berapa? 1/4. Iya, bagus. 1/4. Ya. Nah, lanjut. Siti senang makan buah apel. Ia ingin membaginya pada Lani dan Dayu. Berapa bagiankah buah apel dipotong agar Siti, Lani, dan Dayu mendapat bagian yang sama besar? Nah, berapa? Berapa bagian yang harus dipotong? Menjadi berapa bagian? 3 bagian. 3 bagian. Untuk siapa saja tadi? Untuk Lani, kemudian untuk Siti. Untuk siapa lagi? Dayu. Untuk Dayu. Berarti apel itu dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar. Kalau kita tuliskan dalam bentuk pecahan, itu seperti apa? 1/3. Ya, 1/3. Jadi sepertiga ya dapatnya masing-masing orang. Nah, coba perhatikan lagi. Ibu menyediakan 1 roti panjang ya. Ini 1 roti panjang. Kemudian roti utuh ini dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Ya, Rizka. Coba Rizka, berapa bagian Rizka? 4. Ya, setiap anggota keluarga akan mendapatkan berapa bagian itu? Sampai 1/4. 1/4. Iya, bagus. Nah, kemudian yang soal yang terakhir. Saat udara panas, makan buah jeruk terasa menyegarkan. Benny ingin membagi jeruknya pada Edo. 1 buah jeruk. Nah, dari 1 buah jeruk, Benny dan Edo akan mendapat berapa bagian yang didapatnya nanti? 1 bagian. 1/2. Iya, 1/2 bagian. Nah, ada paham anak ibu? Paham. Nah, coba. Cuaca malam hari masih diselimuti hujan. Saat hujan, bulan tak tampak di langit ya. Ibu mendendangkan lagu Ambilkan Bulan Bu. Nah, berarti ibu menyanyikan lagu yang berjudul Ambilkan Bulan Bu. Nah, ibu menemani Siti belajar di kamar. Nah, sambil menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu ya. Hujan dulu, Bang. Hujan dulu, Nah, ibu.
Nyanyikan nanti ya, nyanyikan nanti dengan irama yang tepat ya, dengan tempo dan irama yang tepat. Nah, ini lagu Ambilkan Bulan Bu ya. Ambilkan bulan. Nah, coba anak ibu simak lagu Ambilkan Bulan Bu ya. Nah, sama-sama kita nyanyinya ya. Ambilkan Bulan Bu, bulan bersinar di Langit di langit bulan benderang cahayanya ambilkan bulan Bu, menerangi tidurku yang lelap malam. Ambilkan bulan untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Oke, coba tepuk tangan dulu. Ya, bagus. Nah, ibu ya. Nah, kita masuk pada LKPD ya. Nah, LKPD telah ibu bagikan ya, nak, yaitu menuliskan keadaan cuaca berdasarkan gambar. Kemudian yang B, gambar di bawah menunjukkan kegiatan yang dilakukan pada saat cuaca bagaimana. Kemudian yang C di sini anak ibu menuliskan informasi. Nah, yang D itu menuliskan lambang pecahan. Kasih waktu dulu 5 menit untuk mengerjakan LKPD. Silakan anak ibu kerjakan dulu ya. Fahri. Nah, tepuk tangan untuk Fahri dulu. baca. Ya. Saat matahari cerah. Bermain air saat cuaca hujan. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Fahri. Tepuk tangan ibu dulu. Ya, bagus. Nah, yang kedua lagi ya. Oke, Rizka. Nah, Rizka, silahkan bacakan hasilnya Rizka. Yang C Rizka, yang C sama yang D. Tuliskan informasi yang kamu ketahui tentang dengan simbolnya. Gunakan kalimat yang baik dan betul yang martabak dipotong untuk 8 orang. Berapa bagian martabak untuk 8 orang? 1/8. 1/8. Nah, bagus Rizka. Ya, bagus. Tepuk tangannya dulu. Nah, tepuk tangannya dulu. Nah, berarti yang D itu lambang pecahannya adalah 1/8. Anak ibu isinya ada 1/8? Ya, bagus. Nah, ini evaluasi. Linknya tadi telah ibu bagikan ya. Telah ibu bagikan ya, nak. Anak ibu nanti kerjakan ya. Yang evaluasi anak ibu tulis nama, ya, nama anak ibu, kemudian nomor absen, kemudian kelas ya. Nah, ini soalnya, soal evaluasi. Nah, anak ibu pilih nanti jawaban yang benarnya diklik nanti ya. Nah, ini soal untuk evaluasi ya. Nah, coba yang ini, gambar di samping menandakan keadaan cuaca bagaimana? Keadaan cuacanya bagaimana ini di malam hari? Iya, jadi malam hari cerah. Nanti kalau isinya menurut anak ibu betul, diklik nanti ya. Nah, berarti soalnya nanti itu ada 10 di evaluasi ya. Kalau udah selesai anak ibu nanti itu langsung terkirim. Oke. Nah,
Nah, jadi tadi kita udah belajar apa saja tadi? Cara yang berlangsung pada suatu tempat dan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Nah, tadi di Indonesia itu memiliki berapa jenis cuaca tadi? 4. Yang pertama apa saja yang pertama? Berawan, kedua mendung, cerah. Bagus, ada 4 ya jenis cuaca di Indonesia. Kemudian kita tadi belajar tentang pecahan. Ya. Kemudian tentang tempo irama lagu Ambilkan Bulanmu tadi ya. Nah, coba Ibu tanya materi apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Coba siapa yang tahu materi apa saja? Perkiraan cuaca. Ya, tadi. Pecahan apa lagi? Cuaca. Ya. Irama. Iya, tempo irama bagus. Nah, Ambilkan bulanmu. ya, apa yang paling disukai dari pembelajaran hari ini? Pecahan. Iya, ada cuaca, ada yang bilang, kemudian pecahan, ya bagus ya. Nah, jadi anak-anak Ibu coba perhatikan, ini ada lagu dari Sumatera Barat. Nah, anak-anak Ibu kita nyanyikan bersama-sama ya. Daerah dari Sumatera Barat. Nah, itu lagu daerah dari mana tadi? Apa judulnya? Ayam dan Lapeh. Bagus. Nah, jadi anak-anak Ibu, besok itu kita akan mempelajari tema 5 juga ya, tentang cuaca, subtema 1 pada pembelajaran yang kedua lagi ya, untuk materi besok. Oke, anak-anak Ibu, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silahkan ikhlas pimpin untuk berdoa dulu. Ikhlas, silahkan pimpin untuk berdoa. Semua memperhatikan ya. Ya, siap. Iya, selamat siang anak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.